Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan teman-teman peternak dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Kang Mus di sesi yang berbeda, di hari yang berbeda ini. Semoga teman-teman semuanya sukses dalam usaha peternakan. Bagi teman-teman baru yang gabung di channel Berkah Rojokoyo Farm atau pengunjung lama yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Pada video kali ini kita akan buat pakan komplit atau komplit feed laktasi dengan berbeda untuk bahan bakunya. Nanti seperti apa? Terus simak videonya sampai akhir, dari bahan bakunya, proses pembuatannya, dan nanti seperti apa, dan skip videonya. Komplit feed atau pakan lengkap sangat baik menurut kami pribadi yang sudah kami pakai lebih dari 2 tahun untuk breeding ataupun penggemukan. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya pakan komplit itu juga harus memenuhi beberapa kriteria dalam ransum pakannya. Yang perlu teman-teman ketahui yang pertama yaitu dari sumber serat paling tidak minimal 3 jenis. Nah, untuk kali ini kita pakai ada 5 jenis hijauan. Yang pertama ada daun pisang dan pelepahnya, itu yang selalu saya pakai karena komoditas untuk daun pisang dan pelepahnya itu sangat ada selalu. Terus yang kedua ada rumput pakcong, ada rumput gama umami, ada rumput red napir, dan ada rumput BB Biogen Biovitas. Dari sumber serat kita pakai 60%, dan selanjutnya kita pakai konsentrat multiguna yang kemarin setelah workshop kami dibawakan sampel sama Prof. Jarod Winarno. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi sangat harum dan disukai ternak. Jadi nanti kita akan buat complete feed laktasi dengan perbandingan 60% dari serat dan 25% kita pakai konsentrat multiguna. Protein kasarnya ini 18%. Terus kita pakai juga untuk sumber karbo karena yang ada saat ini itu bekatul. Jadi saya pakai bekatul untuk sumber karbonya. Jadi nantinya sebagai sumber energi ternak sebelum lahir sampai laktasi 3 bulan. Jadi itu komposisi yang saya pakai, dan tentunya teman-teman tidak lupa pakai premix feed waste sebagai kelengkapan kebutuhan makro mikro ternak dari multivitamin dasar ADE dan juga multimineral, dan bonusnya ada herbalnya. Terus kita juga pakai probiotik Winprot serbuk atau bubuk ini. Jadi teman-teman yang nanti mau pembuatan proses fermentasi bisa dipakai probiotik Winprot 1 kilo untuk 1 ton, dan nanti kita pakai per 100 kilonya kita cukup pakai 1 on saja. Dan untuk premix feed waste nanti kita pakai setengah kilo. Sebelum kita proses untuk semuanya, yang pertama kita siapkan bekatul yang tadi 15 kilo, kita ambil skupnya. Kita mixing terlebih dahulu dari bahan baku yang kita pakai dari probiotik dan premix. Kita pakai setengah kilo untuk premixnya karena kita buat kapasitas 100 kilo. Jadi kita masukkan jadi satu di sini. Kita tambahkan probiotik Winprot 1 on. Setelah itu kita masukkan dan kita tutup. Baru kita aduk-aduk. Jadi biar rata dari probiotiknya. Ini ilmu yang saya dapat dari Profesor Dr. Hewan Jarod Winarno. Jadi untuk mempermudah proses dari pemerataan probiotik, premix, dan bahan seperti bekatul atau konsentrat untuk meratakan semuanya. Jadi sebelum kita nanti pakai atau kita taburkan, kita ratakan. Oke, kita ratakan dari hijauan. Dari 5 jenis hijauan pakan ternak. Kenapa harus banyak? Biar nanti saling melengkapi dari kandungan yang ada di berbagai hijauan pakan ternak. Ini konsentrat multiguna
dari Pak Jarod Winarno, konsentrat multiguna PK 18% dan TDN 75%. Mas Ma'ruf bisa dicoba harum, di bau, diambil. Baunya harum apa gimana Mas? Seperti yang biasanya yang Kang Mus pakai dari konsentrat Malindo. Harum. Harum Mas? Harum. Ya oke, itu nanti kita kasih 25 kilo saja. Nah nanti setelah konsentrat kita ratakan di atas hijauan ini. Setelah itu kita ratakan juga dari bekatulnya 15%, karena untuk sumber energi dan konsentrat multiguna ini kita pakai untuk pakan tambahan ternak biar hasilnya nanti cempe bagus dan susu juga melimpah. Setelah konsentrat multiguna kita ratakan, selanjutnya kita ratakan juga dari sumber karbo nantinya sebagai sumber energi ternak. Teman-teman bisa juga pakai gaplek, bisa juga pakai jagung giling atau polar atau sumber karbo lainnya. Jadi tidak harus sama apa yang saya pakai dengan kuncinya. Jadi nantinya dari hasil pakan komplit fermentasi laktasi ini mampu menyuplai kebutuhan induk sebelum melahir. Jadi minimal 3 atau 4 minggu sebelum ternak melahirkan, dan bisa kita pakai setelah lahir sampai masa lepas sapi. Setelah itu nanti kita ratakan untuk sumber bahan makro mikro ternak dari Premix Feed Waste dan probiotik Winproof yang tadi sudah kita campur atau kita mixing di toples biar nanti kualitas dari mixing benar-benar rata. Setelah itu nanti kita ratakan di atas sumber serat, konsentrat multiguna, dan bahan sumber karbohidrat dari bekatul. Buat teman-teman yang mau pesan atau menginginkan konsentrat multiguna dengan protein kasar 18% dan TDN atau tingkat penyerapan ke tubuh ternak 75%, teman-teman bisa cek kolom deskripsi, komentar, ataupun lewat video ini, bisa cek di bawah ini videonya. Bisa teman-teman pakai untuk penggemukan, bisa teman-teman pakai juga untuk laktasi. Jadi sangat multi dan harganya juga murah. Jadi teman-teman nantinya bisa memanfaatkan pakan tambahan konsentrat untuk ternak lebih baik lagi. Kita ratakan sumber makro mikro ternak probiotik yang sudah kita mixing atau kita campur dengan bekatul. Jangan sampai kelewatan, jadi kita harus ratakan secara merata. Sebelum kita campur, kita tester dulu kadar airnya. Jadi kita ratakan seperti ini, kita hamburkan. Setelah itu kita tes untuk kadar airnya, kurang apa tidaknya. Kalau dari rasa hamburannya seperti ini kurang. Tapi kalau kita tes coba, jadi kita ambil sedikit seperti ini. Jadi kita tes kadar airnya, dia gumpal tapi masih kering atau kadar air di bawah 20%. Jadi atau di angka menurut saya ini 20%, jadi masih kurang. Jadi bisa kita tambahkan air sumur atau air yang ada di sekitar kita. Usahakan air sumur, jadi tanpa klorinasi dan lebih bagus. Jadi kita campurkan atau kita ratakan air sumur 5%. Jadi kita kasih 5 liter karena kita pembuatannya 100 kilo. Jadi kita ratakan di atasnya, baru nanti kita tester kadar air lagi. Oke guys, sudah kita kasih air atau kita tambahkan air sumur. Kita campur lagi
dari pegangan tangan sudah berbeda. Setelah itu kita cek kadar airnya. Kita ambil secukupnya, kita tekan erat-erat. Di sela-sela tangan tidak keluar air, dan di di tangan juga kering, dan posisinya menggumpalnya lebih sempurna, tidak kering, jadi dia sedikit basah. Ini pas untuk kadar air 25%. Jadi seperti itu untuk proses cek kadar air yang kami lakukan setiap kali kami buat pakan komplit fermentasi. Setelah itu nanti kita ratakan semuanya. Jadi ketika kita sudah cek kadar air semuanya, baru kita ratakan seperti ini sampai selesai, baru nanti kita simpan. Oke teman-teman, kita sudah selesai proses pemerataan atau pencampuran dari bahan baku sumber serat 60%. Untuk 40%-nya sumber pakan penguat dari 25% konsentrat KMG Turbo, punya atau konsentratnya Bapak Dr. Hewan Jarot Winarno Trenggalek. Terus yang selanjutnya ada 15% untuk sumber karbohidrat dari Bekatul, karena yang ada saat ini itu. Jadi setelah semuanya tercampur dari probiotik dan premik, jadilah pakan lengkap seperti ini di depan teman-teman semuanya dengan kadar air minimal 25%. Nah, setelah kita selesai mencampur, kita masukkan tong. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi jangan lupa untuk pengisiannya sedikit demi sedikit. Dari pengisian sedikit kita injek-injek padat sampai penuh seperti ini, dan usahakan bener-bener nanti seperti ini padat. Dan jangan lupa kita cek untuk dari bibir untuk tongnya ada lubang nggak. Misalkan ada lubang ini tembus, bisa kasih lakban, jadi nanti tidak adanya terjadinya jamur di atas tong ini. Setelah itu kita tutup. Oke, setelah klem terpasang dengan baik, setelah itu kita rapatkan. Dan jangan lupa buat teman-teman, setelah selesai penyimpanan di dalam tong dan sudah kita klem, jadi contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi tutup tong, taruh di bawah, fungsinya untuk penekanan biar nanti ada pemadatan dan rongga di dalam juga semakin bagus, dari isinya padat, nanti hasilnya akan lebih maksimal lagi. Jadi seperti itu teman-teman, proses pembuatan complete feed laktasi untuk sapi, untuk kambing, domba. Jadi teman-teman bisa mempraktikkannya di kandangnya masing-masing. Jangan lupa subscribe channel Berkah Rojokoyo Farm dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan untuk teman-teman yang masih ragu atau bingung, bisa magang di kandang Kang Mus di Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.